Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi masih tentang BRSD untuk materi kedua, yaitu tentang luas permukaan ya. Materi kelas 8 SMP ya. Tujuan kalian mempelajari luas permukaan ini, yang pertama pasti kalian bisa mengenal BRSD dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat membuat jaring-jaringnya, dan menemukan cara menentukan luas permukaan, menemukan cara sendiri ya. Dan yang keempat, menyelesaikan permasalahan kontekstual tentang luas permukaan. Sedangkan untuk imtak, surat Al-Imran ayat 133 yang sudah pernah kita bahas di materi atau video pertama ya. Oke, untuk yang pertama Ibu akan mengajak kalian berandai-andai, karena materi luas permukaan ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat banyak ya. Ini Ibu akan ambil salah satu contoh. Jika suatu saat nanti kalian sudah dewasa, kalian akan menjadi seorang arsitek untuk rumahnya sendiri ya. Pengen membuat rumah seperti apa gitu ya. Kemudian bagaimana merancang untuk membuat rumah atau merancang pembangunan rumah? Apa yang harus kamu pikirkan? Yang pertama, bentuk atapnya misalnya ya. Kalian memikirkan bentuk atapnya seperti apa? Berarti berhubungan dengan genting yang dipasang, kemudian plafonnya dan sebagainya. Sehingga kamu perlu memperkirakan berapa banyaknya genting yang dibutuhkan. Untuk memasang genting, kalian hanya memasang di bagian paling atas saja. Tidak ada genting dipasang di tengah-tengah atau mengisi ruang, begitu ya. Kemudian nah ini kita nggak bahas tentang interiornya ya, kita akan bahas tentang bagian dindingnya, bagian lantai, bagaimana dengan batu bata yang dibutuhkan gitu ya, ada berapa, kemudian cat yang digunakan merek apa dan ada berapa gitu. Kemudian ada lagi lantainya, kita akan masang keramik atau ubin yang seperti apa, dibutuhkan berapa, seperti itu, dan masih banyak yang lainnya. Ini hanya beberapa pertanyaan yang muncul jika kamu merancang untuk membuat rumah sendiri ya. Dan semuanya itu pertanyaan itu tadi bisa diselesaikan dengan luas permukaan gitu ya. Oke, sekarang sudah jelas ya luas permukaan seperti apa pemakaiannya. Contoh, ini hanya salah satu contoh. Oke, kita akan tahu persepsinya, yaitu kita harus tahu luas bangun datar, luas segitiga, luas segi 4, ini ya materi kelas 7. Kemudian teorema Pythagoras, ini untuk menentukan panjang sisi khusus untuk segitiga siku-siku, ini materi kelas 8 ya. Kemudian persepsi lagi, yaitu kalian harus tahu macam-macam prisma ya, macam-macam prisma harus tahu ini. Kemudian macam-macam limas juga kemarin sudah dibahas di pertemuan pertama atau video pertama. Kemudian bagaimana cara membuat jaring-jaringnya gitu ya. Ini hanya salah satu jaring-jaring kemarin yang sudah Ibu tunjukkan di video pertama. Ini hanya salah satu jaring-jaring prisma segi 4. Kalian bisa membuat jaring-jaring yang lainnya gitu ya, persepsinya. Kemudian apa hubungannya jaring-jaring dengan luas permukaan? Ya, kita kupas. Yang pertama, luas permukaan prisma. Kita gunakan prisma segitiga di sini ya. Nah, kita akan menghitung luas permukaan prisma ini jika semua sisinya ada semua. Ada berapa sisi di sini? Oke, alas tutup sama, betul, luasnya sama. Kemudian luas selimut ada 3 gitu ya. Oke, sekarang kita akan buat jaring-jaringnya. Ini dia, ini sisi selimutnya, dan ini adalah sisi tutup dan alas gitu ya, dimana alas dan tutup bentuknya sama, luasnya sama gitu.
Kemudian berarti luas permukaan prisma segitiga itu dengan cara 2 kali luas sisi alas ditambah jumlah luas sisi selimut, begitu ya. Oke, semua. Jika semua sisi ada, kan ada soal yang sisinya salah satu sisi nggak ada, jadi kamu tidak perlu menghitung, gitu ya. Ini kalau ini semua sisi ada, gitu ya. Kemudian untuk yang limas, contoh limas Ibu ambil yaitu limas Q4. Sama dengan cara yang prisma tadi, kalian harus membuat jaring-jaringnya. Jaring-jaringnya, kemudian sisi alas, sisi selimutnya, ini ya, sisi selimut atau sisi tegak kalau dalam limas berbentuk segitiga. Dimana untuk mencari luas permukaan, kamu harus tahu luas masing-masingnya ini ya, berapa, kemudian dijumlahkan semuanya. Jika semua sisi diminta untuk menghitung, gitu ya. Kadang soal tidak ada yang tidak minta semua dihitung, ada hanya beberapa sisi juga ada, tergantung kebutuhan ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke contoh ya. Contoh pertama, kita perhatikan gambar. Di situ ada kasur pegas spring bed memiliki ukuran 2 meter kali 1,8 meter kali 0,4 meter. Ibu akan pesan pada penjahit untuk membuatkan sarung pada kasur ini. Nah, yang dibutuhkan kainnya berapa? Kemudian jika kain harganya 55.000 per meter, ongkos kerja tuh maksudnya ongkos menjahit 150.000, tentukan biaya dibutuhkan untuk membuat satu sarung kasur ini. Oke ya, di satu tentunya kalian harus membuat sket kasur pegas dan jaring-jaringnya harus kamu buat. Berikut dengan ukurannya. Ini jaring-jaringnya. Ingat ya, karena sarung itu berarti yang bawah, pada sisi bawah ini enggak diberi sarung ya. Kalian pernah pasang sarung kasur ya, pada kasur hanya bagian bawahnya yang tidak dipasang ya. Sehingga untuk jaring-jaringnya jadi seperti ini ya. Seperti ini. Jadi ada satu sisi yang tidak tergambarkan di jaring-jaring. Jadi tadi yang saya sampaikan, gambar jaring-jaringnya sesuai kebutuhan ya. Oke, sekarang kita yang dicari apa sih? Luas kain sama biaya, gitu ya. Ya, sekarang kita akan selesaikan yang pertama luas kain itu sama dengan luas permukaan ya. Luas permukaan yang diminta, jadi hanya ada 5 sisi yang ada di situ. Di sini luas A itu sendirian dengan panjang sisi 2 sama 1,8, kemudian luas B dengan panjang ini 0,4 sama 1,8, kalau luas C 0,4 sama 2. Jadi yang A hanya satu luas, yang B ada 2 sama kanan dan kiri, kalau C itu bawah dan atas gitu ya. Kita masukkan luasnya masing-masing seperti ini, kita hitung dan hasil akhirnya ini luas kainnya ya. Nah, sekarang kita akan menghitung biaya membuat sarung kasur, di mana harga kainnya 55.000 per meter, ongkosnya 150.000. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan ya. Nah, tadi luas kainnya berapa? 6,64. Nah, kemudian sama harga kain diapakan kan gitu ya. Nah, itu dia, berarti luas kain sama harga kain dikalikan ditambah dengan ongkos kerjanya. Sehingga hasil akhirnya adalah 515.200 biayanya kalau ini luas kainnya. Gitu ya. Oke, sekarang contoh 2, ini ada gambar atap sebuah gedung ya dengan ukurannya 30 meter kali 12 meter, tinggi atap terhadap alas 8 meter. Nah, ini ceritanya mau memasang genting, di mana genting setiap meter membutuhkan 9 genteng ya. Nah, sekarang di satu buat sket atap rumah dan jaring-jaringnya ya. Dia seperti itu. Nah, ini ya. Nah, karena ini limas, jadi kalian harus tahu tinggi dari sisi tegak. Karena alasnya bukan persegi, alasnya persegi panjang, maka tinggi pada sisi tegaknya itu berbeda ya. Yang pertama kita akan mencari nilai X, ini tinggi pada sisi tegak yang sebelah kanan dan kiri. Kemudian dengan garis alasnya ini 15, ini sudah ada di sini ya.
kemudian tingginya 8. Yang satunya di mana panjangnya alas nih 6 pada segitiga siku-siku ya, dengan teorema Pythagoras nanti ya. Jadi ini kita cari nilai Y-nya atau tinggi dari sisi tegak yang sisi depan dan belakang. Oke, sekarang kita coba perjelas dengan jaring-jaring. Ini alasnya. Oke. Ya, ini alasnya. Nanti ini yang Y ini kita cari dengan Pythagoras ya. Ini dia ukurannya. Ini tadi sudah ya. Sudah ada di sini nilai Y itu segitiganya 8 sama 6. Sesuai yang di sini ya. Kemudian untuk segitiga yang satunya, ini dia untuk mencari nilai X atau tinggi segitiga, yaitu dengan ukuran ini 8, ini 15. Berarti menggunakan yang ini segitiganya ya. Oke, kemudian kita akan hitung satu persatu ya. Sebelumnya kita terus di 2 dulu, banyaknya genting yang dibutuhkan. Dan kita akan tulis kembali gambarnya. Kita akan salin kembali. Ini untuk yang Y, kemudian ini untuk yang X ya. Oke. Kita akan menghitung banyaknya genting yang dibutuhkan. Ingat ya, karena genteng yang dipasang pada sisi selimut ya, tidak ada genting dipasang di daerah sini, maka ini alas tidak dihitung luasnya, gitu ya. Oke, yang dihitung hanya yang warna hijau dan warna ungu. Untuk menghitung banyaknya genting, yang dihitung hanya luas selimutnya ya. Untuk yang warna hijau sekarang, warna hijau sisi alasnya 12, tingginya X. Kita akan menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari nilai X ya. Kita akan mencari nilai X di mana ini ditambah karena isi hipotenusa ya, X itu ya. Dihitung, dipangkatkan 2, kemudian dijumlahkan dan diakar. Ternyata tingginya 17. Nah, sekarang kita akan mencari luas yang warna hijau karena ada 2 dan dia sama luas, maka luas segitiganya adalah 2 kali setengah kali 12 kali 17. Ini 2 sama ini dicoret saja, tinggal 12 kali 17 menjadi 204. Kemudian untuk yang warna ungu, warna ungu berarti menggunakan yang ini untuk mencari tingginya ya. Oke, kita akan menggunakan teorema Pythagoras yaitu 8 dan 6. Sama masih dijumlahkan karena mencari hipotenusa. Jadi tingginya adalah 10, maaf, ini adalah nilai Y ya, 10 Y-nya. Sehingga luas 2 segitiga adalah 2 kali setengah kali 30 kali 10 menjadi 300, karena 2 di sini coret dengan ini ya. Oke, kita sudah mendapatkan luas selimutnya yaitu 204 sama 300. Jadi kita bisa menghitung luas selimut 5 semuanya yaitu 504. Sementara untuk memasang genting tadi setiap meter membutuhkan 9 genting, sehingga butuh berapa sih? Nah, tinggal dikalikan saja ya. Jadi ada 4.536 buah genting. Nah, oke, Ibu hanya memberikan 2 contoh soal saja, masih banyak contoh soal yang lainnya. Terima kasih sudah melihat video Ibu kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk video selanjutnya, yaitu tentang volume BRSD. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan boleh share video ini ke teman-temanmu untuk bahan belajar kalian selama pandemi ya. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.